Pertama, Renza bosan dengan segelas anggur saat ini, lalu mengangkat tangannya ke udara. Menandatangani dan berkata, sebenarnya, ayah juga telah melihatnya sekarang. Sekarang masyarakat ini, situasi ini sangat umum. Di banyak negara, mereka sudah bisa menikah secara resmi, termasuk Amerika Serikat. Jika kamu menemukan orang lain yang kamu sukai, kamu bisa mendapatkan akta nikahmu di Amerika Serikat. Melba sangat malu dan berkata dengan cepat, "Oh, menurutku kamu pasti terlalu banyak mabuk. Kamu bisa minum lebih sedikit, aku tidak minum terlalu banyak." Erik Hartono berkata dengan serius, "Nyatanya, kata-kata ini telah tersimpan di hatiku sejak lama. Aku selalu ingin memberitahu kamu bahwa kamu tidak menemukan kesempatan. Kamu baru saja kembali dengan selamat hari ini. Aku harus mengambil kesempatan ini untuk berbicara denganmu. Berbicara dari hatiku." Tanpa menunggu jawaban Melba, dia melanjutkan, "Apa yang sebenarnya ayah harapkan adalah kamu bisa bahagia dan sehat, bukan kamu harus hidup seperti yang aku inginkan. Hidup itu singkat, ikuti saja, dan jalani dengan cara favoritmu sendiri." Berbicara tentang ini, dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, meminumnya dalam satu tegukan, dan kemudian berkata, "Ayah juga memperhatikan beberapa gadis asing yang berada dalam situasi yang sama denganmu selama periode ini. Aku menemukan bahwa hidup mereka juga sangat bahagia. Diberkati dengan kebahagiaan, mereka juga menerima pengertian dan dukungan dari teman dan anggota keluarga mereka. Beberapa bahkan telah menikah secara resmi dan hidup bersama secara terbuka dan jujur. Bahkan banyak pasangan dalam situasi ini yang memilih menggunakan metode tabung reaksi untuk memperbanyak keturunannya. Aku pikir ini juga masalahnya. Solusi yang sangat baik yang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pemilihan pasanganmu, tetapi juga memungkinkan kamu untuk melanjutkan darahmu, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bagaimana menurutmu?" Ekspresi Melba Hartono sudah tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ayahnya selalu berpikir bahwa orientasi seksualnya adalah terhadap perempuan. Nyatanya, itu hanya masa pemberontakan, digunakan untuk mengatasi dan membongkar retorika ayah. Saat itu, ayahnya selalu ingin membuatnya jatuh cinta dan menikah lebih awal, sehingga ia sering membantunya menemukan beberapa siswa berprestasi yang sebaya di sekolah tempat ia bekerja, dan bahkan beberapa muridnya yang sombong. Namun saat itu, Melba tidak memiliki sifat jatuh cinta sama sekali. Separuh dari pikirannya sedang belajar, dan separuh lainnya dari pikirannya digunakan untuk mengingat dunia. Ia sering berpartisipasi dalam berbagai kegiatan perlindungan lingkungan dan propaganda anti-perang dan bahkan bertemu secara pribadi dengan beberapa teman. Pergi ke Suriah untuk membuat film anti-perang. Pada saat itu adalah puncak bahwa dia dibutakan oleh nilai-nilai universal yang munafik. Dia menerima pendidikan tinggi di Barat, jadi dia merasa bahwa nilai universal Barat adalah kunci untuk menyelamatkan seluruh dunia dan bahkan seluruh umat manusia. Orang Barat menyerukan perlindungan lingkungan dan penghematan energi setiap hari, tetapi konsumsi listrik per kapita di Amerika Serikat 3 kali lipat dari Indonesia. Dengan populasi 5% di dunia, Amerika Serikat mengkonsumsi 25% minyak dunia dan menciptakan 25% gas rumah kaca dunia. Pemuda Amerika mempromosikan anti-perang dan perdamaian di seluruh dunia setiap hari, tanpa mengetahui bahwa negara mereka adalah mesin perang global yang sebenarnya. Namun setelah mengalami musibah di Suriah, akhirnya Melba Hartono tersadar. Dia akhirnya mengerti bahwa premis menjadi berpikiran dunia adalah pertama-tama mencari tahu seperti apa dunia nyata itu. Saat ini, orang-orang Indonesia yang membumi, hidup dan bekerja dengan damai, melakukan segala upaya untuk membuat hidup mereka lebih baik, dan pada saat yang sama tidak pernah berinisiatif mengirim pasukan untuk menyerang negara lain dan memprovokasi perselisihan. Inilah nilai universal yang sebenarnya.
Melihat ini dengan jelas juga membuatnya sedikit lebih memahami kepahitan ayahnya sebelumnya. Saat ini, Erik Hartono memandang Tama Renza dan bertanya, "Ta, pamanmu tidak punya banyak kenalan di kota. Kamu sudah lama di sini. Jika kamu memiliki gadis yang cocok di sisimu, kamu dapat memperkenalkannya dengan Melba." Tama Renza mengangguk, tidak tahu bagaimana sebuah wajah muncul di benaknya. Jadi dia berkata dengan serius, "Paman, aku kenal seorang gadis yang baik. Dia memiliki kepribadian yang mirip dengan Melba. Namanya adalah Ayu." Melba dan Ayu. Namanya terlihat cukup bagus. Untung, Erik Hartono, yang sudah mabuk, bertanya cepat, "Apakah dia juga menyukai perempuan? Jika demikian, beritahu aku. Perkenalkan mereka dan biarkan mereka bertemu satu sama lain." Tama Renza malu-malu dan berkata, "Aku tidak tahu ini untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak memiliki kesempatan untuk bertanya padanya." "Oke," Erik Hartono mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kamu harus menganggapnya serius sebelumnya." "Terima kasih banyak." Melba Hartono tidak menyangka bahwa ayahnya mulai membuat Tama Renza mengenalkannya pada seorang pacar. Dia mengumpulkan keberanian yang tak tertandingi dan berkata, "Ayah, sebenarnya ada hal-hal yang tidak aku ceritakan dengan jelas." Erik Hartono tiba-tiba terkejut setelah mengetahui apa yang sudah dia ketahui tentang putrinya, dan bertanya dengan gugup, "Adakah yang lebih eksplosif untuk diberitahukan kepadaku, Melba? Meskipun ayahmu belum terlalu tua, hatinya tidak mungkin terlalu kuat. Bisakah kamu memberitahu ayahmu apa yang terjadi?" Melba Hartono menunduk dan tidak berani menatap Erik Hartono. Dia menjelaskan dengan rasa malu, "Sebenarnya, aku tidak terlalu suka perempuan." Mendengar perkataan Melba Hartono, Erik Hartono tidak pernah sembuh. Dia berkata tanpa sadar dan bertanya, "Tidak suka perempuan? Kamu tidak suka perempuan? Bisakah kamu tetap menyukai laki-laki?" Melba tidak menyangka bahwa ayahnya akan terlihat kaget ketika mendengar jawaban ini, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ayah, lalu menurutmu apa aku harus menyukai anak laki-laki atau perempuan?" Erik Hartono segera berseri-seri, dan berkata dengan gembira, "Dari sudut pandang menjadi seorang ayah, tentu saja, aku masih menyukai pria. Seorang anak di masa depan lebih baik." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru menatap Tama Renza dan berkata, "Tuan Tama, lupakan gadis bernama Ayu. Tolong lihat apakah ada pria muda yang cocok di sekitarmu. Jika ada, perkenalkan mereka pada Melba." Tama Renza tersenyum sedikit, mengangguk, dan berkata, "Oke, aku akan lebih memperhatikan ketika saatnya tiba." Melba berkata dengan ekspresi canggung, "Ayah, aku tidak punya rencana dalam hal ini. Untuk saat ini, Tuan muda mengambil risiko menyelamatkan aku dari bahaya seperti itu. Aku harus selalu fokus pada pekerjaan dulu, dan menunggu 2 tahun untuk urusan cinta," berkata sambil tersenyum. "Oh, selama kamu mengatakan bahwa kamu menyukai laki-laki, maka hatiku terasa lebih nyaman. Tunggu 2 tahun dan tunggu 2 tahun lagi. Ayah tidak terburu-buru." Setelah itu, dia menuangkan segelas anggur dengan tergesa-gesa, dan berkata kepada Tama Renza, "Ayo Tama, minum dengan paman. Hari ini benar-benar kebahagiaan ganda. Kebahagiaan ganda ada di sini." Tama Renza secara alami tahu mengapa Erik Hartono begitu bahagia, tersenyum dan mengambil gelasnya, dan berkata, "Karena paman bahagia, maka aku akan minum beberapa gelas lagi." Dia mabuk setelah mendorong cangkir untuk isian berikutnya dan seterusnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.